sudah mampir ke Tribun dan Wali Kota, boleh berbagi kisah dengan teman-teman di sini soal perjalanan Warkop DKI Reborn 3 dan semoga 4 terus dilanjut 5, 6, 7, 8. Amin. Amin. Tapi Udah amin aja. Lu diganti. Tapi kan umur lu paling tua di sini ya. Jadi paling awal. kan kita pengen selalu ada yang melestarikan yang pembaruan-pembaruan. sama biar Midro juga awet muda ya. Nah itu dia. Sama teman-teman yang mudaan. Lu minum formalin. Buat aku tuh apapun aku lakukan untuk supaya bisa berjiwa muda. Kecuali menjadi ketua dari organisasi kepemudaan, kalau itu udah sakit jiwa. Udah tua tapi masih mau menjadi ketua organisasi kepemudaan itu sakit jiwa menurut aku. Iya. Boleh dari Om Midro barangkali bisa cerita kepada kami proses syuting kemarin seperti apa, kemudian apakah ada ceritanya sambungan dari 1 dan 2 kemarin atau berbeda? Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih kesempatan yang diberikan sama kita semua. Warkop DKI Reborn bisa di sini bertatap muka pada Anda semua. Saya selalu mengatakan bahwa dari dulu dari zaman Warkop bahwa Warkop itu nggak pernah lepas dari teman-teman wartawan karena Mas Dono juga kebetulan wartawan di situ dan terus terang walaupun dulu belum ada infotainment ya, belum ada lambe turah juga. Tapi gini, Warkop itu memang dibesarkan salah satunya oleh media, oleh karena itu saya nggak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Terus kita pertama mungkin kenapa ada Warkop DKI Reborn dulu ya. Sebetulnya tantangan itu sebetulnya yang nantang itu sebetulnya bukan Warkop ya. Yang nantang justru sebetulnya khalayak. Karena kita nggak pernah memproklamirkan diri kita menjadi legend. Kita selalu diberi nama oleh khalayak. DKI misalnya, kita nama DKI itu justru dari luar. Orang-orang kebetulan langsung nyebut film Warkop tuh Warkop Dono Kasino Indro. Jangan segitu ya, setelah Prambors ya. Warkop Dono Kasino Indro, bahkan ada yang bilang Warkop Dono. Nah akhirnya ada yang nyingkat, bukan hanya Dono, kalau Dono sendirian ya. Warkop DKI, itu pun dari luar gitu. Nah, termasuk legend ini. Dan dalam perjalanannya terutama ketika saya menjadi sendiri, saya selalu mengkaji semuanya gitu. Kok legend sih? Legend itu dari mana legend? Legacy itu dari mana? Kan harus ada pembuktian gitu. Ketika kemudian set ini diteruskan semua orang masih tahu gitu. Misalnya seperti apa ya? Nyi Roro Kidul gitu kan, itu legend banget gitu kan. Tapi sampai sekarang anak-anak sekarang pun masih tetap tahu bahwa wih, Nyi Roro Kidul itu semata pada selatan gitu. Nah butuh pembuktian itu kan. Nah ini sebetulnya saya pengen membuktikan. Pertama, kedua saya sudah sukses untuk bisa membuktikan. Karena apalagi ditonton sama orang-orang yang seumur kami, yang di tengah sampai dengan yang milenial saat itu. Nah, tapi dalam perkembangan itu keempat juga masih kita seperti itu, tapi mulai agak berkurang. Dan yang bertahan tuh milenial, gitu. Oleh karena itu sekarang kita milenial karena semua. Gitu. Selama karakter Warkop itu masih tetap. Itu pun yang saya minta hanya 70% sebetulnya. Dari mereka ini kan kesenian ya, berkesenian, bukan matematik. Nggak akan mungkin 100%. Dono dibawakan 100%, Indro 100%. Nah akhirnya jadilah Warkop DKI Reborn yang 3 dan 4 ini nanti dibawakan oleh anak milenial. Kira-kira seperti itu ininya. Persiapannya jauh lebih lama juga. Kalau teman-teman ini setelah dapat itu persiapan sampai dengan syuting itu sekitar 5 bulan persiapan. Dan ini dipilih dari banyak orang. Ada tim casting sendiri. Saya kebetulan terima jadi aja. Terima jadi setelah dikasih ini. Terus terang yang pertamanya itu waduh kerja keras nih ya. Aliando. Bupati Dolken. Yang satu saya nggak kenal. Gak pernah nonton juga ya?
Oh, nggak pernah nonton Nonton Niji, Niji. beda, saya godless, saya tonton. Beda umur sih, beda umur. Saya bahkan nggak bisa bedain antara Niji, Ungu, Noah. Kita dibonekin aja syutingnya. Itu pun penyanyinya ya, gitu. Apalagi yang miring. Gitu. Makanya dengar-dengar sih katanya dia di awal. Saya bilang saya yang sekarang gantian. Aku bisa lah kalau keyboard aja sih bisa. Saya yang akan gantiin dia, dia gantiin saya. Ya gitu. Jadi itu pada dasarnya sampai pada juga kalau dulu kita masih satu kedua itu mulai berkurang, satu itu dipenuhi oleh remixnya Marco. Apa adegan-adegan yang di Warkop dulu bilang di situ. Jadi kayak unjuk kekuatan nih, ini semampu ini kayak gitu. Di kedua juga tapi mulai berkurang. Di ketiga ini sebetulnya kami maunya sih enggak sama sekali. Biarkan ini benar-benar Warkop karakter seperti itu, hanya kita pertebal dengan warna-warna tahun 70-an 80-an ya, dengan pakaian-pakaian aja gitu. Tapi rasanya rasa yang sekarang, komedinya kemudian udah kekinian, walaupun markopnya nggak hilang sama sekali. Salah satunya slapstick misalnya, itu nggak akan hilang gitu kan. Karena bagaimanapun juga visual gitu, kita menganggap bahwa visual masih penting lah. Ada hal-hal yang lebih slapstick karena lebih mata, lebih dinikmati oleh mata gitu. Dan yang ketiga ini sekali lagi bahwa ini udah sendiri apa cerita sendiri, dan insya Allah sih lebih kekinian, lebih milenial gitu. Lebih banyak matchingnya. Hah? Lebih banyak matchingnya. Lebih banyak matching ya. Dan alhamdulillah seperti kalau yang lalu kan kita mengambil tempat di Malaysia juga, selain di Indonesia. Yang kali ini kita menyingkatnya ini jadi Jabodo amat. Jakarta, Bogor, dan Maroko. Sita. Nggak nyambung kelihatannya kan? Iya, iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu singkatannya bodo amat. Bodo amat. Di Maroko. Maroko itu kita bukan di kota besarnya, kita justru di tempat-tempat yang dimana kalau Anda lihat film-film Hollywood lebih banyak di sana gitu.